Hai guys, selamat datang di podcast Gizi Santai bareng Ayumi dan Rani. Podcast ini kita bakal bahas makanan, gizi, dan hidup sehat. Tapi bahasannya tetap santai, no ribet-ribet. Betul banget, Ay. Jadi sebelum lanjut, kalian ambil deh posisi yang paling nyaman. Kayak rebahan boleh, duduk boleh. Pokoknya yang penting jangan sambil makan aja ya. Nanti kalian kepikir makanan deh. Nah, di episode kali ini kita bakal nostalgia dulu. Waktu pas SD, kita tuh kenalnya dengan slogan 4 sehat 5 sempurna ya guys. Iya, betul banget, Ay. Tapi ternyata sekarang itu udah gak berlaku lagi. Slogan 4 sehat 5 sempurna itu udah diganti jadi pedoman gizi seimbang. Dan seperti biasa nih, kita bakalan bahas yang santai tapi tetap berdasarkan dengan pedoman resmi yang dipakai di Indonesia. Jadi ya kalian gak perlu khawatir, kita bakal tetap aman buat yang lagi belajar gizi. Ya, kita gak akan ngarang-ngarang nih guys. Betul banget, ini ya. berdasarkan jurnal juga ya kita ya. Oke, langsung aja deh kita mulai. Nah, sebelum kita bahas pedoman gizi seimbang, kita akan menjelaskan dulu nih apa itu 4 sehat 5 sempurna. Dulu, Indonesia itu pakai konsep 4 sehat 5 sempurna sejak tahun 1952 yang isinya makanan pokok, lauk pauk, sayur-sayuran, dan buah-buahan. Serta 5 sempurna itu ditambah susu sebagai penyempurnanya. Betul banget, Ay. Pada masanya konsep itu tuh memang berguna banget ya buat membantu masyarakat gitu paham bahwa makanan itu harus lengkap jenisnya, bukan cuman sekadar nasi doang gitu. Konsep ini tuh ya simpel, mudah diingat, dan juga sangat penting buat edukasi gizi pada zaman dulu. Tapi seiring waktu, pola makan dan kebutuhan hidup kita itu berkembang. Kita mulai sadar kalau makanan sehat itu nggak bisa cuma dilihat dari jenis makanannya doang. Makanya, pedoman 4 sehat 5 sempurna ini jadi nggak relevan. Karena dia tuh terlalu sederhana sampai akhirnya banyak hal penting dalam gizi yang nggak dibahas di dalamnya. Kenapa 4 sehat 5 sempurna itu dianggap kurang relevan di masa sekarang? Nah, jadi ini tuh ada beberapa alasannya nih. Yang pertama, konsep ini tuh dianggap kurang fleksibel. Kan itu tidak semua orang perlu ataupun bisa minum susu setiap hari. Ada yang intoleransi laktosa, kemudian juga ada yang alergi, dan susu itu tuh bukan satu-satunya sumber gizi penting gitu, Ay. Nah, benar. Yang kedua, konsep ini tuh tidak mempertimbangkan porsi. Maksudnya gimana? Jadi di konsep ini nggak dikasih tahu kita tuh harus makan berapa banyak nasi, lauk, atau sayur dan buah. Akhirnya banyak orang yang makan nasinya super banyak tapi lauknya sedikit. Ada juga yang sayurnya bahkan nggak ada. Padahal itu kan nggak seimbang ya teman-teman. Iya, betul sekali. Dan juga yang terakhir itu tuh tidak mempertimbangkan aktivitas fisik dan juga kebersihan makanan. Nah, gizi itu kan nggak cuma soal makanan ya, tapi juga tentang gerak tubuh, kemudian tentang kebutuhan cairan kita, kemudian kebersihan kita setiap hari. Nah, semua itu tidak muncul dalam 4 sehat 5 sempurna. Karena alasan-alasan tersebut nih teman-teman, Kementerian Kesehatan pun akhirnya mengeluarkan pedoman gizi seimbang. Dan tentunya konsep ini tuh sesuai dan juga lebih lengkap dengan zaman sekarang. Nah, pedoman ini tuh sebagai pengganti konsep 4 sehat 5 sempurna. Jadi gizi seimbang itu adalah sebuah susunan kebutuhan pangan sehari-hari yang di dalamnya itu terkandung beragam jenis gizi dan juga jumlah yang sesuai dengan kebutuhan tubuh kita. Dengan memperhatikan prinsip keanekaragaman pangan, kemudian itu memperhatikan juga aktivitas fisiknya, perilaku hidup bersih, serta mengawasi kondisi berat badan dengan teratur agar dapat mempertahankan badan normal untuk mencegah masalah gizi ke depannya. Kemudian konsep ini tuh punya 4 pilar utama, Ay. Apa aja tuh pilarnya? Jadi yang pertama, konsumsi makanan beragam. Kan manusia tuh butuh banget ya, Ay, berbagai zat gizi. Iya. Kita tuh harus makan yang bervariasi pokoknya. Disarankan lebih banyak sayur dan juga buah. Kemudian kita tuh disuruh membatasi gula, garam, dan juga lemak. Serta yang paling utama dan paling penting, minum air putih yang cukup. Bener banget nih. Terus yang kedua itu perilaku hidup bersih. Nah,
ini tuh beda banget guys sama 4 sehat 5 sempurna, karena di dalam konsep 4 sehat 5 sempurna itu nggak dibahas tentang perilaku hidup bersih. Jadi perilaku hidup bersih itu penting banget karena penyakit infeksi bisa nurunin nafsu makan dan bikin tubuh kita butuh gizi yang lebih banyak. Contohnya perilaku kehidupan bersih itu kayak kebiasaan sederhana tapi krusial seperti cuci tangan, pakai sabun sebelum makan. Ini bisa mencegah infeksi dan mempertahankan gizi. Kemudian yang ketiga itu adalah aktivitas fisik. Nah, tubuh kita tuh butuh bergerak ya, sebagai manusia kan. Aktivitas fisik bisa membantu metabolisme kita dan juga menyeimbangkan energi dari makanan. Intinya tuh makan doang tanpa bergerak itu ya resiko obesitas, kemudian resiko resistensi insulin dan juga banyak penyakit yang tidak menular tentunya, Ai. Nah, selain 3 itu, ada yang terakhir nih. Ini juga gak kalah penting, yaitu pemantauan berat badan. Jadi, kita tuh harus setiap hari mengecek berat badan kita, karena kalau berat badan kita udah lebih atau bahkan kurang dari rentang yang normal, kita bisa tahu lebih cepat dan bisa dicegah. Jadi, dari 4 pilar itu, pedoman gizi seimbang ini bukan cuma makan sehat yang diatur, tapi juga ngecek apakah tubuh kita itu responnya sehat. Serta di dalam pedoman gizi seimbang ini lebih fleksibel, gak harus kita minum susu gitu ya. Iya, intinya menunya tuh ditentuin juga kok, gak harus yang cuman makanan pokok, kemudian sayur, karbo dan lain itu. Bisa disesuaikan dengan makanan daerah masing-masing. Begitu jadi lebih fleksibel gitu, lebih ya fleksibel kan? Dan bisa disesuaikan dengan makanan daerah masing-masing. Nggak harus kayak misalkan masa di daerah Papua gitu kita harus makan nasi, kan bisa juga lewat roti, kentang atau ubi. Jagung Iya gitu, benar. Nah, supaya makin mudah diperhatikan, pemerintah itu membuat panduan visual yang namanya isi piringku. Konsep ini tuh pokoknya gampang banget, Ai. Bayangin ya, kalian mau makan, terus piring kalian itu dipecah menjadi 3 bagian. Ngapain dipecah? Nggak gitu, Ai. Maksudnya tuh dibagi. Yang pertama, bagian pertamanya itu kita isi dengan karbohidrat. Boleh nasi, roti, mie, kentang, pokoknya apa aja lah yang ada di dalam rumah kalian dan ada di dapur kalian. Tapi itu tuh intinya karbo. Nah, kemudian yang kedua apa ya? aku tahu nih. Yang kedua itu diisi oleh sayuran. Sayurannya tuh bisa wortel, timun, terong, kol. Pokoknya apapun yang ada di rumah atau yang kalian bisa beli, itu masukin aja guys. Itu di bagian keduanya piring kita. Lalu yang ketiga, yang ketiga itu dibagi lagi jadi 2. Yang pertama, bagian pertama lauk pauk dan bagian kedua itu buah-buahan. Apa aja dah pokoknya asal dia buah dan juga lauk pauk. Nah, terus juga nih, aku mau nambahin ya. Jadi di pedoman gizi seimbang ini, selain kita diatur menunya atau diatur piringnya menjadi 3 bagian, itu tuh diatur juga anjuran minum cukup air, serta kita tuh harus membatasi gula, garam, lemak, dan kita harus tetap aktif bergerak. Jadi pokoknya di pedoman itu lengkap banget deh, Ran. Gak cuma fokus di makanannya, tapi difokus ke kegiatan sehari-harinya juga, kebersihan juga gitu ya. Bener. Ini makanya yang aku suka dari isi piringku, dia tuh lebih lengkap. Terus kita tuh gak harus pusing-pusing hitung nutrisinya. Jadi kan untuk orang awam jadi lebih mudah ya pokoknya buat dipraktikin ke kehidupan sehari-harinya. Tinggal isi piringnya dibagi kan. Ya gitu, nggak harus dihitung lah pokoknya satu nutrisinya. Itu ribet guys. Nah, jadi itu dia guys obrolan kita hari ini, dari konsep klasik ya 4 sehat 5 sempurna yang dulu kita kenal sampai ke versi modern gizi seimbang dan isi piringku. Intinya makan sehat itu tuh bukan soal lengkap jenisnya aja. Bener. Iya, tapi juga jumlahnya, keberagamannya, dan juga pola hidup kita secara keseluruhan. Ya, semoga episode kali ini bikin kalian jadi lebih paham dan lebih pede untuk ngatur pola makan. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Tetap sehat, tetap santai, dan tetap makan enak dengan bijak. Bersama pedoman gizi seimbang. Yeay, bye.